Allahumma di sini apa? Yatlub ad-du'a min Muhammad. Jangan buru-buru Muhammad dengan tidak Muhammad, tapi yang ada di dalam hatinya adalah furqah. Merasa hatinya terenyuh menangis kepada Allah. Kenapa di rumahku belum terlaksana syariat Nabi Muhammad? Kenapa istriku masih begitu dan nanya kenapa? Lalu dia selalu menghadap kepada Allah. Biarpun dia belum menjalankan syariat, tapi dia bukan orang yang menentang. Bukan orang yang mengurai janjinya. Tapi justru dengan begitu dia selalu memohon kepada Allah, berusaha. Maka ketahuilah dia termasuk orang yang memperkuat ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang harus kita hadiri ke insyafan. Maka siapapun dari kita, jika sudah ada kebenaran atas nama agama Nabi Muhammad, segeralah bergegas kita untuk menghadirkan keinsyafan. Jangan buru-buru ingkar lalu berkata repot banget maka itu yang mengundang kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membutakan telinga kita dan akan membutakan mata kita dan menulikan telinga kita. Dan buahnya lagi apa? Setelah itu apa? Kalau orang sudah mengurai perjanjiannya dengan Allah, sudah tidak peduli, sudah dengar kebenaran tapi tidak mau, wa yaqta'una ma amarallah, termasuk di dalamnya adalah memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yakni kekerabatan. Wa yaqta'u dan memutus, wa yaqta'una memutuskan ma amarallahu bi ayyusala, memutus apa yang Allah telah perintahkan untuk disambung, yakni kekerabatan. Sudah mulai ini musuhan dengan saudara, tidak tegur sapa. Orang lain lebih diutamakan, saudaranya kelaparan pun tidak pernah peduli, pengen kaya sendiri. Wa yufsiduna fil ard, dan dia sebetulnya telah membuat kerusakan di atas bumi, membuat kerusakan. Ya jelas dong, wong dengan saudaranya saja tidak peduli, bagaimana dengan orang lain? Kalaupun berbuat baik, lihat orang yang tidak baik dengan saudaranya, kalaupun dia bisa berbuat baik dengan orang lain, tentu pamrih karena dia ada kepentingan di dalam kebaikannya itu. Yang tidak bisa baik dengan orang tuanya dan tidak bisa berbuat baik kepada saudaranya, kalaupun dia berbuat baik kepada orang lain, maka ketahuilah di dalam ia berbuat baik kepada orang lain itu bukan karena Allah, tapi karena pamrih. Pamrih yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pas seperti itu kaidahnya. Sehingga kalau ada orang baik-baik dengan orang lain, tapi kalau ternyata dengan kerabat dekatnya saja nggak pernah peduli, nggak pernah baik, ini tanda bahwasanya itu orang tidak punya kebaikan. Jadi perbuatan baiknya bukan karena Allah. Ada pamrih, mungkin urusan bisnis, urusan kepentingan, urusan takut atau sebagainya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dia untuk membuat kerusakan di atas bumi sangat gampang. Sehingga untuk mengambil haknya orang lain, merendahkan orang lain pun sangat mudah untuk membuat kerusakan di bumi, karena kuncinya sudah di dalam dirinya itu. Dengan keluarganya sudah tidak bisa baik, hatinya kotor, ada kebencian, permusuhan, dikit-dikit musuh, fitnah. Biarpun kadang-kadang bahasanya bahasa Masya Allah, bahasa agama. Orang yang menghasut di atas mimbar, benci dengan ustadz sana, benci dengan ustadz sini, mungkin. Dan itu semua adalah orang yang meruntuhkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka buah yang didapat oleh orang tersebut adalah kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Ulaika lahumul la'natu. Mereka adalah yang mendapatkan kutukan. Kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah nanti kelak tempat tinggal yang sangat jelek, yakni neraka jahanam. Maka mari kita semua berhati-hati di dalam urusan kita dengan sesama manusia. Jangan kita itu membuat kerusakan. Dan nanti kalau kita berbicara tentang silaturahmi, ada beberapa sebab yang dosanya juga sangat gede, Pak. Yaitu sebab, jadi dosanya lebih gede daripada mutus tali persaudaraan, yaitu mengadu domba, menyebar fitnah. Nah, di bab 6, an-namimatu. Jadi orang mengadu domba, dan al-fitnatu fitnah. Fitnah dan mengadu domba itu ternyata lebih gede daripada memutus tali persaudaraan. Karena apa? Itu loh yang namanya namimah dan mengadu domba. Mengadu domba ataupun yang menyebar fitnah, itu yang menjadikan sebab berputusnya dalam sebuah keluarga. Maka hati-hati, jangan kita memindah omongan kepada orang lain yang menimbulkan sebab permusuhan. Bahkan kadang diam kita pun fitnah. Allah. Diam kita pun fitnah. Contoh, ada seorang yang bercerita tentang saudara Anda. Ada orang bercerita tentang saudara Anda, dan dalam ceritanya itu adalah cerita yang kurang baik.
Cerita yang kurang baik. Sementara Anda juga ada di tempat itu. Anda tidak menghentikan omongan tersebut. Anda juga tidak pergi. Tapi Anda cukup